Oke Mas, sekarang gantian saya yang bertanya dengan gitu ya. Oh gitu. Iya, Iya. Lah gitu loh. Namanya Mas Haris itu kan Gimana? kebetulan memang kita kan satu kampung ya Mas. Tetangga di kampung. Iya betul. Jadi depan rumah saya, nah itu sebenarnya Kang Roto ini sebenarnya. Sampean itu sudah bertahun-tahun hampir. Kalau pulang kampung berarti setahun sekali Mas ya hampir. Atau Ya, bisa jadi kadang pernah setahun sekali, iya, kadang setahun sampai 2 kali lah. Iya, gitu. karena mungkin sibuk sekali kali ya. Pegawai negeri mungkin atau pegawai pemerintahan gitu. Pegawai swasta. Oh, pegawai swasta. Ya, saya juga kebetulan begitu kita udah dewasa gitu ya, sampai udah berkeluarga, saya udah ke Jakarta kan, lepas udah nggak pernah komunikasi. Udah nggak pernah komunikasi. Nah, tiba-tiba, wah, saya ditelepon. Ada ini buat gini nih. Jadi sampean itu sebenarnya selama ini memang menghilang dari. Oh gitu ya? Iya, menghilang dari kampung. Dan tiba-tiba sudah ngurusi ayam gitu loh. Ayam ya. Terus. Kok bisa sampean itu punya apa ide dari mana itu sampai ayam gitu bisa ke ayam gitu loh. Menarik. Jadi memang ini bisa dibilang kecelakaan gitu ya. Kecelakaan kerja. Jadi di tempat saya kerja, kebetulan waktu itu kita ditantang untuk mencari solusi terkait dengan penanggulangan sampah plastik kresek. Jadi sampah plastik kresek ini menjadi masalah waktu itu zamannya Susi Pujiastuti jadi menteri gitu ya. Itu plastik kresek sampai ke laut gitu kan. Saya karena sebagai manajer bisnis kemudian diminta untuk mencari solusi untuk klien kita yang dia adalah perusahaan penghasil biji plastik ini gitu. Gimana nih cari solusinya untuk sampah plastik kresek gitu kan. Nah, gue bikin konsepnya gitu kan, penanggulangan sampai plastik kresek. Kita bikin aplikasi, ya singkat cerita dari aplikasi itu kita ngumpulin, orang-orang itu bisa ngumpulin plastik kresek, kemudian dapat poin. Poinnya bisa ditukar dengan emas gitu kan, kemudian tabungan. Berjalan kayak itu? Sebenarnya waktu itu sudah sampai survei kita dikasih 1 miliaran lah untuk survei se-Indonesia penggunaan sampah plastik kresek. Nah, tapi begitu COVID, nah lagi-lagi COVID gitu kan, program ini akhirnya belum berjalan. Tapi saya sudah terlanjur riset nih, sampah plastik kresek itu gimana ya? Gitu. Ternyata dalam sampah plastik kresek itu ada sampah basahnya. Sampah basah ya. Nah, sampah basahnya ini mau dikemanain? Kan problem nih sampah organiknya. Nah, akhirnya saya coba riset lagi, di situ ketemu dengan solusinya itu dengan menggunakan maggot. Jadi maggot itu semacam apa ya, belatung lah ya, belatung pengurai sampah-sampah organik gitu ya. Nah, sampah-sampah basah dari kresek itu saya giling. Jadi di gudang itu ada diesel tuh, ada diesel, ada juga kita uji coba pakai dinamo yang besar biar nggak berisik gitu kan. Nah, kita giling, kita kasih ke maggot. Ternyata 1 malam itu kelar itu sampah. Sama maggot itu sama maggot dimakan gitu kan. Setelah digiling dimakan habis ternyata. Berarti beli maggotnya dulu ya, Mas? Maggot itu bisa kita dapat dari alam. Jadi kita buat fermentasi pakai ikan-ikanan gitu. Bahkan pakai nangka pun bisa. Nangka tahu kan ya? Nangka dibiarin nangka busuk. Itu difermentasi, kemudian itu campur dedak juga. Itu nanti lalat itu datang sendiri. Nah, di situ kita kasih telur sarangnya dia. Jadi sarangnya itu pakai kayu reng yang kita potong kecil-kecil, itu kita tumpuk. Dan nanti di sela-selanya dia akan bertelur. Produksi maggot itu ya. Sampai produksi maggot. Iya. Gitu. Dari maggot kita megang maggot gitu kan. Tahu ini. Langsung diproduksi. Iya, belum tentu Roto ini kuat loh megang maggot. Tapi nanti kita akan tes. Karena kita nanti juga di bawah ini kita akan beberapa kita kasih maggot juga gitu. Nah, dari situ maggot kita melimpah. Nah, buat apa nih maggot gitu? Kalau buat ikan, kita harus menyiapkan lahan untuk kolam ikannya itu banyak. Iya. Wah, nggak mungkin nih gitu loh. Nah, akhirnya ketemu dengan ayam kampung. Kalau ayam broiler nggak bisa pakai ini gitu. Pakai ayam buat ayam kampung nih. Nah, dari situ ternyata ayam kampungnya tuh sehat-sehat gitu loh. Dari yang lain mungkin di sekitar itu pada sakit gitu ya, kena wabah. Kita masih pada sehat-sehat nih ayamnya. Berarti memang kandungan proteinnya bagus, daya tahan tubuh ayamnya bagus gitu.
Nah dari situ saya kembangin, karena ayam itu kan kandangnya bisa ditingkat ya. Kayak gini pun sebenarnya kita bisa tingkat lagi nanti gitu. Nah dari situ masuklah ke ternak ayam kampung. Sampai jadi peternak ayam kampung. Peternak ayam kampung, namanya juga dulu di kampung kita orang kampung ke Jakarta ternak ayam kampung. Dulu kan mainannya gitu kan di rumah gitu. Kalau di kampung, kalau pas musim kambing gitu. Kita tuh kalau musim kemarau apa itu yang nyabutin rumput, terus ngarit-ngaritan gitu kan, pura-puranya dipikulin gitu, udah seneng gitu. Sampai ke sini ternyata ada peluang ayam, ya kenapa enggak? Gitu. Makanya kemudian sampai hari inilah. Berarti sampai ini orang kampung tapi usaha di Jakarta ya kayak orang kampung. Iya, kayak orang kampung, tapi kita coba rubah konsepnya ya. Berternak ayam kampung lebih modern apa ya? Dengan cara-cara yang lebih kayak orang barat lah ya. Berternak ayam kampung tapi orang jijik. Nah, tidak menjijikan gitu loh. Harapannya sih begitu, sehingga ya kita bisa kemudian ngobrol-ngobrol di kandang ayam kayak gini gitu kan. Mungkin terus kemudian ada anak sekolah main ke sini juga bisa merubah mindset mereka. Kelemahan masyarakat Indonesia kan gitu. Berarti gini Mas, kalau sampean bilang tadi anak sekolah bisa ke sini, bisa melihat ini. Berarti ini welcome dong kalau ada orang mau bikin konten di sini, mau ini. Welcome banget. Memang konsep kita sebenarnya nanti setelah ini rapi, ini nanti sudah ada hijau-hijauan, di sini ada hijau-hijauan, di sini ada hijau-hijauan gitu. Kita sebenarnya bisa membuka tanda kutip apa? Jasa wisata edukasi ternak ayam kampung ke TK-TK, ke SD. Iya bisa. Itu bisa untuk bermain di sini itu, sehingga mereka punya mindset tentang bapak saya ternak ayam kampung itu bukan profesi yang rendahan gitu loh. Justru Indonesia itu kaya banget kalau kita mau apa istilahnya maksimal di situ, peternakan dan pertanian. Jadi kita berpikirannya jangan terpaku seperti orang kampung dulu gitu ya. Kampung dulu. Jadi peternak ayam, gedekna ayam langsung didol. Tanpa kita bisa mengembangkan itu, bisa jadi kayak seperti konten lah, atau bisa kita bisa mengembangkan dari TikTok bisa affiliate untuk semua produk-produk yang ngebantu support ayam gitu ya Mas ya.